Pembahasan soal IPS topik. Soal pertama, Hesae weguk saramdu isoyo. Baik, kita terjemahkan. Hesa perusahaan mendapatkan tata bahasa di perusahaan weguk asing. Kadang-kadang diterjemahkan luar negeri. Saram orang, tata bahasanya du. Du bisa kita terjemahkan juga ataupun. Weguk saram tu, orang asing pun isoyo ada. Jadi terjemah utuhnya, Hesae weguk saram tu isoyo, apakah ada juga orang asing di perusahaan? Ne, ya. C-nya 3 titik-titik isoyo ada. Ada titik-titik 3. Ada 3 titik-titik. Tentu untuk orang satuannya adalah nomor 2. Myong. Satuan untuk orang. Karena bukan nomor 1 jawabannya, karena jang adalah satuan untuk lembar. Nomor 3, G satuan untuk buah, misalnya buah apel, buah pir, dan lain-lain. Nomor 4, guan ini digunakan satuan untuk buku, biasa kita terjemahkan jilid. Soal berikutnya, 오늘은 금요일입니다. Baik. Oner hari ini ada di sini adalah penanda topik. Gemyoil hari Jumat. Imnida adalah hari ini adalah hari Jumat. Titik-titik enen di sini penanda topik. Iryoil imnida. Iryoil imnida hari Minggu. Jika hari ini hari Jumat, titik-titik hari Minggu, maka 2 hari lagi. Dalam bahasa Korea nomor 4, more, 2 hari lagi. Neil nomor 3, besok. Bukan. Nomor 2, oje kemarin. Bukan juga. Nomor 1, geje. Geje bisa juga kita terjemahkan 2 hari yang lalu. Bukan. Mutlak jawabannya nomor 4, more, 2 hari lagi atau besok lusa. Soal berikutnya, 한국 사람은 밥하고 김치, 고기, 생선, 나물 같은 titik-titik di sini nya penanda objek 먹습니다 makan. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, ya. Hangguk saram, orang Korea mendapatkan penanda di sini adalah penanda topik. Hangguk saram은 orang Korea bab nasi. Tata bahasanya hagu dalam konteks ini dengan nasi dengan kimchi. Kimchi ya kimchi, gogi daging, sengson, ikan, tapi ikan yang dimakan itu sengson. Namun sayur-sayuran. Gaden dalam konteks ini, gaden kita terjemahkan seperti. Memang kata gaden ini punya beberapa arti. Di antaranya seperti titik-titik, di sini adalah penanda objek, kemudian kata terakhir mok semnida, makan. Maka caranya menerjemahkan yang pertama hangguk saram은, karena di sini ada topik, terjemahkan dulu orang Korea. Boleh kata terakhir menerjemahkannya 먹습니다, makan titik-titik seperti namul sayuran, sengson ikan, gogi daging, kimchi ya kimchi, hago dengan bab nasi. Maka ada namul, sengson, daging, kimchi ini kategori nomor 3, bancan, lauk pauk. Nomor 4, husik, makanan penutup. Makanan penutup tidak harus berbentuk benda padat makanan, bisa juga kopi, itu tergolong makanan penutup. Jadi nomor 4 bukan. Nomor 2, guail buah. Ada semangka, jeruk, dan lain-lain, juga bukan. Nomor 1, geret artinya mangkok, juga bukan. Jadi mutlak jawabannya nomor 3, bancan.
Soal berikutnya, deseo. Ini bisa kita artikan lagi atau tambah, tergantung konteksnya. Deseo ini dari kata desida, artinya bisa makan, bisa minum. Bentuk halus dari kata mokta. Deseo ada tata bahasa seo, ini adalah perintah, jadi desida ditambah desida ini semua tata bahasa si ini menjadi seo. Seperti kata anyong hada, anyong ha ditambah sida, anyong ha sida. Nah, semua si menjadi seo, anyong ha seo. Deseo silahkan makan lagi, berarti suruh nambah lagi. Responnya mani mogossoyo, mani banyak, mogossoyo makan, bentuk lampau. Kira-kira artinya saya sudah makan banyak. Titik-titik iriga di sini adalah penanda subjek bulloso. Kata dasarnya bureda. Punya beberapa arti, diantaranya kenyang. Kenyang. Lalu mendapatkan imbuhan tata bahasa so di sini karena. Jadi karena kenyang titik-titiknya do lagi mogel suop soyo. Kata dasarnya mokta. Tata bahasanya dalam konteks ini real su op soyo. Tidak bisa. Jadi mogel su op soyo tidak bisa makan. Ini tidak bisa makan do lagi karena kenyang titik-titiknya. Maka jawabannya yang sesuai adalah nomor 1, B, perutnya. B punya beberapa arti, diantaranya perut, kemudian buah pir, kemudian kapal, ada lagi kali lipat, misalnya 2 kali lipat, dube. Nomor 2 bal kaki, tidak mungkin kakinya kenyang. Nomor 3 nun mata, tidak mungkin matanya kenyang. Dan nomor 4 ib adalah mulut, tidak mungkin juga mulutnya yang kenyang. Jadi terbukti jawabannya nomor 1, B, perutnya bulloso yang kenyang. Soal berikutnya, 이약은 언제 먹는 거예요? Baik. I-nya ini, yaknya obat, en di sini penanda topik. Onje kapan, 먹는 거예요 kata dasarnya mokta. Imbuhan tata bahasanya di sini nenko. Nenko di sini berfungsi merubah kata kerja menjadi kata benda atau membendakan kata kerja, sehingga 먹는 거예요 tetap diterjemahkan makan. Kita ulangi lagi, 약은 obat ini, 언제 kapan, 먹는 거예요 dimakan. Diterjemahkan dimakan karena pelaku yang makan misalnya saya. Kapan saya makan? Kata saya dihilangkan, kemudian supaya menjadi luwes dalam menerjemahkan kapan dimakan. Haru 1 hari, saya di sini 3, titik-titik deseo. Pada nomor sebelumnya deseo kita terjemahkan silahkan makan atau bisa juga silahkan minum. Silahkan minum titik-titik 3 titik-titik. Achim pagi, 점심 siang, 저녁 malam, siksa makan. Bentuk halus dari mokta. Kemudian di sini ada tata bahasa huwe, setelah. Kemudian ada kata kerja desida di sini yang seakar dengan yang saya beri tanda panah ini, deseo. Desida bentuk halus dari mokta, bentuk halus dari siksa hada makan. Mendapatkan imbuhan tata bahasa myon dwimnida. Myon dwimnida bisa kita artikan saja, ya. Di antara artinya ini saja. Jadi desimyon dwimnida
makan saja atau minum saja. Siksa hue, setelah makan pagi, setelah makan jomsim makan siang, setelah jonyok makan malam. Pilihannya yang pertama ada kata de. De ini satuan untuk unit mesin atau benda-benda besar. Contohnya mobil, contohnya bisa juga untuk elektronik, TV dan lain-lain. Nomor 2, jang ini satuan lembar. Nomor 3, myong satuan orang. Dan nomor 4, bon artinya sekian kali. Sekian kali. Maka jawabannya nomor 4. Di sini ada kata se 3 bon kali. Berarti se bon 3 kali. Sehingga kalau digabung kalimat ini haru sebon deseo, silahkan minum 3 kali haru seharinya. Jawabannya mutlak nomor 4. Soal berikutnya, Jisoo 씨는 saudara Jisoo. Jisoo ini nama perempuan. Kalau bahasa Indonesia bisa jadi setara Mbak Jisoo. Sul miras, el di sini penanda objek. Jal dengan baik, masyoyo kata dasarnya masida minum. Jika digabung surel jal masyoyo, apakah Anda ini jago minum miras? Setara itu dalam bahasa Indonesia ya. Minum dengan baik di sini maknanya apakah Anda ini jago minum miras, kuat banyak minum miras? Lalu responnya, Mekju ini bir, jenis miras macam-macam, diantaranya bir. Hanya han satu, titik-titik cem. Cem itu sekitar. Kemudian penanda topik en di sini. Kemudian di sini ada kata masil su isoyo, kata dasarnya masida. Mendapatkan imbuhan tata bahasa real su isoyo, yang artinya bisa. Masil su isoyo bisa minum. Sehingga kalau Mekju ini tentu satuannya yang cocok adalah nomor 2, byong, botol. Han byong, 1 botol. Karena tidak mungkin nomor 1 yang artinya lembar. 1 lembar Mekju, 1 lembar bir tidak bisa. Nomor 2, 1 botol Mekju bisa. Nomor 3, D, satuan untuk unit elektronik, mesin-mesin berat. Kemudian nomor 4, binatang, satuan untuk binatang yang kita terjemahkan ekor. Demikian penjelasan soal-soal EBS topik, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Korean Verse, optimis lulus, optimis terbang Korea.